Karena kami tahu bahwa jika kemah tempat kediaman kita di bumi ini dibongkar, Allah telah menyediakan suatu tempat kediaman di surga bagi kita. Suatu tempat kediaman yang kekal, yang tidak dibuat oleh tangan manusia. Selama kita di dalam kemah ini, kita mengeluh karena kita rindu mengenakan tempat kediaman surgawi di atas tempat kediaman kita yang sekarang ini. Sebab dengan demikian kita berpakaian dan tidak kedapatan telanjang. Sebab selama masih diam di dalam kemah ini, kita mengeluh oleh beratnya tekanan karena kita mau mengenakan pakaian yang baru itu tanpa menanggalkan yang lama, supaya yang fana itu ditelan oleh hidup. Tetapi Allah lah yang justru mempersiapkan kita untuk hal itu dan yang mengaruniakan roh kepada kita sebagai jaminan segala sesuatu yang telah disediakan bagi kita. Maka oleh karena itu, hati kami senantiasa tabah meskipun kami sadar bahwa selama kami mendiami tubuh ini, kami masih jauh dari Tuhan. Sebab hidup kami ini adalah hidup karena percaya, bukan karena melihat. Tetapi hati kami tabah dan terlebih suka kami beralih dari tubuh ini untuk menetap pada Tuhan. Sebab itu juga kami berusaha, baik kami diam di dalam tubuh ini maupun kami diam di luarnya, supaya kami berkenan kepadanya. Sebab kita semua harus menghadap takhta pengadilan Kristus, supaya setiap orang memperoleh apa yang patut diterimanya, sesuai dengan yang dilakukannya dalam hidupnya ini, baik ataupun jahat. Ya, sampai sekian jauh bacaan firman Tuhan yang kita baca hari ini, yang terambil dari kitab 2 Korintus ini. Saudaraku yang terkasih, hari ini kita tentunya ingin menemukan sebuah pembelajaran dari firman Tuhan ini lagi. Sehingga dari bagian ini saya memberikan tema iman transenden. Saudaraku yang terkasih, sebelum kita mengerti apa artinya iman transenden, saya mau memberi definisi dari iman transenden ini dulu. Iman transenden artinya iman yang bersandar penuh pada anugerah Allah. Nah, ini dulu kita berhenti di sini dulu, kita mengerti sejenak. Kita mau menyelami makna dari kata iman transenden. Tentunya kata ini jarang kita mendengarnya ya, karena istilah transenden itu istilah teologi yang diarahkan kepada kebesaran Tuhan atau kemahakuasaan Tuhan atau kemahaluasan Tuhan di dalam seluruh kehidupan yang ada baik di surga maupun di bumi. Nah, inilah yang maksudnya kita mau mengerti transenden. Nah, iman transenden di sini kita mau menyelaminya. Bagaimana kita mengerti iman transenden? Ya, sebelum lagi kita lebih luas masuk kepada iman transenden ini, saya mau mengajak kita mau melihat suatu oposisi atau perlawanan daripada iman transenden. Iman transenden oposisinya adalah iman imanen. Ya, jadi dengan kata lain, lawan kata dari iman transenden adalah iman imanen. Jadi iman imanen itu lagi kita mau mengerti apa itu iman imanen. Ya, iman imanen itu artinya iman yang bersandar pada usaha manusia. Ya, ini kita mau mengerti. Jadi di dunia ini sekarang yang kita hadapi sejak mulai adanya hukum Taurat ditampilkan di tengah-tengah umat manusia, khususnya
yang ada di tengah-tengah orang-orang Israel, disitulah baru kita mulai menemukan apa yang disebut iman imanen. Ya, jadi tentunya kalau kita mau mengerti bahwa iman imanen itu artinya bahwa seluruh kondisi yang dihadapi oleh manusia itu didasarkan atas usaha manusia. Artinya kalau manusia ingin memperoleh segala sesuatu yang baik, itu bergantung penuh pada usaha manusia semata. Jadi usaha manusia saja yang menjadi sorotan pemahaman ini. Jadi kalau kita mau artikan secara praktis hidup sehari-hari bahwa di sini manusia berjalan sendiri. Manusia dengan kekuatannya sendiri untuk mengolah agar manusia bisa mendapatkan hidup yang layak, hidup yang sejahtera, hidup yang damai di bumi ini. Itu iman imanen. Jadi segala usaha yang ingin manusia wujudkan itu semata-mata hanya dari manusia semata. Jadi di sini sorotannya atau fokusnya manusia. Ya, jadi manusia menjadi sorotannya, fokusnya untuk supaya manusia mendapatkan apa yang baik dan yang bermanfaat dalam dirinya, manusia saja yang mengerjakannya. Jadi ini kita paham ini dulu, karena dari sini nanti kita akan mau bergerak jauh luas, mengerti kompleksitas hidup di dunia ini, bagaimana kondisi sekarang ini. Jadi hukum Taurat itu menghadirkan sebuah hukum yang menegaskan bahwa hanya manusia yang berusaha semata-mata untuk dia bisa memperoleh kebaikan kesejahteraan di bumi ini. Dengan cara apa? Dia harus tunduk sepenuhnya kepada hukum Tuhan. Dia harus memang dengan sekuat tenaga, dengan segala upaya dan segala kreativitasnya untuk bisa tunduk kepada Tuhan agar dia bisa memperoleh segala berkat-berkat Tuhan. Ini iman imanen. Nah, jadi perkembangan iman di dunia ini pun kita harus mengerti. Dimulai dari iman imanen. Jadi hukum Taurat berbicara tentang iman yang imanen. Ya, jadi iman yang dibangun di atas dasar usaha manusia. Ya. Lalu kemudian setelah Yesus Kristus datang, maka iman yang imanen ini dibongkar atau digeserkan, diganti dengan iman yang transenden. Apa itu iman yang transenden? Saya sudah jelaskan tadi bahwa iman yang bergantung kepada kemurahan atau anugerah Allah. Berarti usaha manusia sudah digeser, sudah dipindahkan atau dihilangkan, diganti dengan anugerah Allah. Jadi posisinya sekarang yang menjadi fokus adalah anugerah Allah, bukan usaha manusia lagi. Jadi kita melihat perkembangan sejarah iman ini, tentunya disinilah letaknya kalau kita mau memahami iman Kristen adanya sebagai sebuah wujud iman imanen. Iman yang dibangun di atas dasar karya atau kemurahan Allah, anugerah Allah. Jadi iman Kristen itu bukan usaha manusia. Di dalamnya mengandung hukum-hukum yang hanya anugerah Allah semata-mata yang menjadi dasar di dalam kehidupan iman Kristen itu. Di dalam membangun iman Kristen itu sendiri, anugerah Allah saja yang dipakai. Ya, jadi kita harus tentunya lihat ada perbedaannya. Perbedaan yang begitu mencolok, begitu jauh bagikan timur dan barat. Jadi yang satu mengandalkan usaha manusia yang kita melihat kalau manusia berusaha sebanyak gagalnya.
Kalau 10 hukum dikasih, yang mampu dilakukan oleh manusia hanya 1. 9 gagal. Jadi itu pertanda bahwa kegagalan yang mewarnai kehidupan manusia bila iman itu dibangun di atas dasar usaha manusia. Jadi kalau kita melihat perjuangan hidup di dunia ini tentunya begitu berat. Makanya Rasul Paulus berkata begini, hidup ini di dunia ini begitu berat. Kalau kita hanya mengandalkan usaha manusia, maka yang terlihat banyak gagalnya. Nah, itulah sebabnya Paulus berkata di dalam 2 Korintus pasal 5 tadi, dikatakan pada ayatnya yang kelima kita membacanya, tetapi Allah lah yang justru mempersiapkan kita. Jadi kita memperhatikan di sini, Allah lah yang menjadi tokoh utama di dalam menyelesaikan semua kelemahan manusia. Nah, itu di dalam Yesus Kristus kita menemukan kekuatan dan kuasa Allah bekerja menyelamatkan kita dari kelemahan kita itu ketika Kristus Yesus kita terima. Dan inilah iman yang transenden. Jadi transenden di sini berbicara tentang segala kekayaan Allah. Mari kita membaca di dalam 2 Korintus atau di Efesus 4 ayat 4 dulu kita baca. Efesus 4 ayat yang keempat. Kita mau melihat bagaimana kekayaan Allah itu begitu besar dan luas. Kita membaca dari Efesus pasal 4 ayat 4 dulu. Ya, dikatakan begini, satu tubuh dan satu roh, sebagaimana kamu telah dipanggil kepada satu pengharapan yang terkandung dalam panggilanmu. Ayat 10 dulu. Ia yang telah turun, ia juga yang telah naik jauh lebih tinggi daripada semua langit untuk memenuhkan segala sesuatu. Jadi ini kita mau lihat di sini bahwa di sini Allah mempunyai segala yang ada di surga. Jadi di sini kekayaan Allah yang ditampilkan di sini sebagai transendennya Allah, sebagai kemahatinggian dan kemahakuasaannya Allah. Jadi di sini iman yang transenden adalah iman yang bergantung kepada kekayaan Allah. Jadi saudara-saudara, jadi kalau kita memperhatikan di dalam iman Kristen, ada satu yang konsep yang harus kita ketahui, bahwa iman transenden ini adalah iman yang harus kita betul-betul mengerti. Artinya bahwa hidup kita ini, kita harus mengerti bahwa anugerah Allah itu melampaui apa yang kita pikirkan. Contoh, saya kasih contoh. Hari ini kita akan berhadapan dengan berbagai-bagai kesulitan di dunia ini. Bisa saja ada krisis, bisa saja ada bencana, bisa saja ada kerusuhan-kerusuhan atau katakanlah pertikaian-pertikaian. Dan semua itu mendatangkan bisa saja kerugian-kerugian. Nah, hal-hal yang hanya bisa dijangkau oleh manusia, sesungguhnya itu bisa diatasi oleh anugerah Allah. Maksudnya apa diatasi oleh anugerah Allah? Tentunya kerugian-kerugian yang terjadi karena hal-hal yang tadi itu membuat manusia bisa saja khawatir, atau manusia bisa saja bimbang menghadapi kehidupan di dunia ini. Nah, namun kalau kita berbicara tentang anugerah Allah, itu artinya bahwa anugerah Allah bisa memberikan kehidupan, jalan keluar bagi kita di tengah kondisi situasi yang terpuruk. Maka ini adalah iman transenden. Artinya iman yang bergantung kepada anugerah Allah. Dia tidak akan takut. Orang yang memiliki iman kepada Kristus, yang mengerti iman transenden, dia berkata, sekalipun ada badai, saya tidak akan
hanyut atau hancur oleh badai. Sekalipun ada krisis, saya tidak akan mungkin mengalami kelaparan. Sekalipun ada penyakit, saya tidak akan mungkin mengalami penderitaan dari penyakit itu. Nah, ini iman transenden. Artinya anugerah Allah yang begitu kaya, Allah yang kaya dengan segala sesuatunya, bisa mengatasi itu. Maka saudara-saudara, kita memahami iman transenden ini seperti ini. Maka inilah yang disebut Injil. Orang yang mau mendengar Injil, mau mengerti Injil, di sini letaknya. Injil itu mengatasi hal-hal yang ada di bumi. Jadi kalau kita lihat di bumi ini, sebenarnya warna bumi hanya diwarnai dengan penderitaan. Kalau kita mau mengukur atau berbicara tentang dunia ini atau bumi, yang kita temukan lebih banyak penderitaannya, lebih banyak kesengsaraannya, kesukarannya daripada kebahagiaannya. Maka kalau kita melihat Injil, Injil itu berbicara tentang anugerah Allah yang mengatasi penderitaan. Anugerah Allah yang mengatasi kesengsaraan, kesulitan yang dihadapi oleh manusia di bumi ini. Maka Injil itu datang, hadir di bumi ini. Makanya di situ melalui Yesus Kristus. Maka sekali lagi dikatakan Yesus Kristus datang ke dunia ini untuk menggeserkan usaha manusia yang gagal itu dengan anugerah Allah. Jadi usaha manusia yang manusia sudah berusaha berabad-abad itu tidak pernah selesai-selesainya dalam hidupnya, selalu berujung dengan penderitaan. Maka diganti oleh Yesus yang disebut anugerah Allah ini, yang membuat manusia bisa memperoleh kebahagiaan dan pembaruan hidup. Dan ini di dalam anugerah Allah ini terkandung berkat Tuhan. Makanya seringkali kalau kita melihat Yesus buat mujizat, yang sakit sembuh, itu adalah anugerah Allah. Yang buta melihat, itu anugerah Allah. Yang mati dibangkitkan, itu anugerah Allah. Jadi di sini warnanya diganti, dari kegagalan manusia diganti dengan anugerah Allah. Maka iman transenden adalah iman yang berisikan mujizat di dalam Yesus Kristus. Saudaraku yang terkasih, kita harus perhatikan, ketika kita percaya Yesus Kristus, kita harus yakini kita menerima mujizat. Kita hidup di tengah-tengah mujizat. Kita bisa melihat mujizat itu terjadi. Sekarang ini kondisi-kondisi dunia, krisis ekonomi, bisa saja sedang orang melihat dengan nyata, orang mencari pekerjaan juga, bagaimana tidak begitu mudah, dan orang juga memulai usaha pun sedang menghadapi dengan situasi juga yang masih berat. Disinilah mulai kita bangun iman kita. Kita harus melihat bahwa iman transenden berbicara tentang mujizat. Di sini rahasia kalau kita mau melihat bahwa di mana seseorang mengalami mujizat, itu berarti dia telah masuk kepada iman transenden. Iman yang dia percaya bahwa hanya anugerah Allah bisa mengerjakan semua itu dengan mudah. Maka kalau kita melihat apa yang dikatakan oleh Paulus, berkata begini. Di dalam 2 Korintus 5 tadi dikatakan begini. Maka oleh karena itu hati kami senantiasa tabah, meskipun kami sadar bahwa selama kami mendiami tubuh ini, kami masih jauh dari Tuhan. Sebab hidup kami ini adalah hidup karena percaya, bukan karena melihat. Nah, disinilah letaknya iman transenden, iman yang hanya percaya kepada Allah saja dengan anugerahnya, bukan ukuran dengan melihat atau dengan menggunakan mata. Nah, itulah sebabnya kalau kita melihat perbedaan-perbedaan ini, maka iman transenden adalah iman yang mengandalkan kuasa Allah, kekayaan Allah yang begitu luas. Bagaimana kuasa Allah yang tidak bisa diukur oleh akal manusia. Kita tidak bisa mengukur besarnya kuasa Allah untuk mengadakan sesuatu mujizat.
Dan kita tidak bisa mengira-ngira juga kapan waktunya yang tepat Allah memulai mujizatnya. Ini, iman transenden itu hanya memberikan kesempatan Allah bekerja. Iman transenden itu ialah Allah berada di depan. Allah yang bekerja. Jadi kita, bagaimana posisi kita? Kita adalah orang yang telah menerima anugerah. Karena kita sadar kita tidak mampu menyelesaikan tugas kehidupan kemanusiaan kita di dunia ini. Kita manusia tidak mampu menyelesaikan seluruh tuntutan Allah yang mengharuskan kita menyelesaikan seluruh kehendak Allah. Maka kita disebut manusia yang tidak mampu. Seorang pun manusia tidak mampu menyelesaikan tuntutan yang Allah berikan kepada manusia. Itulah sebabnya disebut manusia itu gagal. Maka yang disebut usaha manusia adalah usaha yang gagal di mata Allah menyangkut tuntutan-tuntutan Allah. Nah, ini saudara-saudara yang terkasih, kita memahami iman yang seperti inilah untuk kita bawa dalam kehidupan kita. Kita menghadapi krisis-krisis di dunia ini, itu ada sehubungan dengan iman. Kalau dunia ini mengalami krisis, kita harus menggunakan iman yang seperti apa? Jangan menggunakan iman yang imanen. Karena ini sudah digeser, itu tidak berfungsi. Karena di situ tidak ada mujizat. Iman yang imanen itu iman yang mengandalkan rasio. Yang hanya mengukur 1 tambah 1, 2. Kalau saya melakukan hukum Tuhan seperti saya tidak mencuri, maka saya akan mendapatkan berkat. Itu hanya hukumnya adalah hukum yang bersifat alamiah saja. Tetapi kalau hukum transenden itu hukum mujizat, hukum di luar akal. Kalau akal berkata 1 tambah 1, 2, maka hukum mujizat 1 tambah 1 bisa saja 1000. Itu mujizat. Tetapi di sini hukum transenden, hukum iman transenden ini, hukum bukan lagi berdasarkan kita mau berusaha melakukan sesuatu yang Tuhan tuntut. Tetapi kita percaya kepada Yesus Kristus dan kita menyerahkan seluruh hidup kita kepada Allah untuk menyelesaikannya. Jadi penyelesaian hidup kita di dunia ini bukan lagi tanggung jawab kita, tetapi tanggung jawabnya Allah. Ini saudara-saudara tuh kita harus pahami ya. Jadi saudara-saudara, hidup di dunia ini begitu berat. Banyak masalah akan datang silih berganti. Semakin bertambah tahun usia manusia, semakin jumlah masalah itu akan datang. Jadi hidup di dunia ini tentunya kita akan hitung-hitungan dengan masalah. Masalah 1 datang, belum selesai, masalah yang kedua datang. Masalah 2 belum selesai, masalah yang ketiga. Dan ini membuat banyak manusia dan orang stres di dunia ini. Makanya kalau memakai hukum imanen, maka banyak manusia yang gagal dan banyak orang yang kalau sendiri. Mereka melarikan diri dari kenyataan. Hidup ini terlalu berat katanya. Lebih baik saya mengakhiri hidup saya saja daripada melihat hidup di dunia ini penuh dengan beban-beban masalah-masalah yang tiada habis-habisnya. Dan ini saya mau katakan saudara-saudara, memang tinggal di dunia ini tidak pernah dikatakan masalah itu akan suatu waktu selesai. Hanya kematian saja yang membuat masalah itu selesai. Sepanjang manusia ini hidup, masalah itu selalu datang. Entah hari ini tidak datang, besok dia datang. Kalau besok dia tidak datang, lusa atau tahun depan, seterusnya. Jadi, saudara-saudara, saya mau katakan, kalau saudara hari ini tidak mengalami masalah, bukan berarti besok atau tahun depan saudara tidak akan menghadapi masalah. Pasti. Itulah sebabnya saya mau sampaikan, memberikan sebuah wejangan nasihat bahwa pakailah iman transenden. Iman yang mengandalkan mujizat Tuhan. Mari kita mau melihat mujizat Tuhan hari-hari ini. Harus kita lihat. Kita harus sering mengucapkan di hadapan Tuhan bahwa mujizat harus selalu terjadi. Engkau mempunyai hak untuk mendapatkan mujizat bila engkau mempunyai iman. Iman yang transenden adalah iman yang melihat bahwa Tuhan mampu melakukan mujizat-mujizat. Milikilah iman seperti ini.
Engkau akan menghadapi berbagai masalah-masalah yang akan terjadi. Tetapi kalau engkau mempunyai iman ini, engkau tidak akan takut. Engkau akan berbahagia, tetap tenang. Engkau akan tetap menjalani hidup ini seperti seolah-olah tidak ada masalah. Tapi sesungguhnya engkau telah melewati banyak masalah. Engkau telah melunaskan, engkau telah bisa melewati setiap periode permasalahan. Karena Tuhanlah yang menyelesaikan itu, bukan kamu. Kamu hanya bersandar, kamu hanya percaya bahwa Tuhan menolong saya. Nah, ini sebenarnya iman transenden seperti ini. Maka dikatakan Paulus tadi, kami percaya. Dikatakan selanjutnya lagi, ayat sebelumnya dikatakan begini. Sebab, ayat 4, sebab selama masih diam di dalam kemah ini, yaitu di dunia ini, kita mengeluh oleh beratnya tekanan. Ya. Karena kita mau mengenakan pakaian yang baru itu tanpa menanggalkan yang lama. Jadi di dunia ini banyak tekanan yang berhubungan dengan pakaian lama. Apa itu pakaian lama? Iman yang imanen. Iman yang mengandalkan usaha manusia. Jadi selama manusia mengandalkan usahanya sendiri, mereka hidup di dalam berbagai tekanan. Mereka dihimpit oleh masalah-masalah yang tidak habis-habisnya di dunia ini. Jadi kita mau mengerti bahwa hidup kita manusia di dunia ini, Tuhan memberikan sebuah jalan baru. Jalan yang dimana Tuhan mengatakan bahwa Dia adalah juru selamat. Dia adalah penolong. Dia adalah pembela. Ini kita harus memegang ini. Kita harus taruh dalam hati pikiran kita tentang sebuah konsep ini. Jangan kita memakai usaha kita semata-mata. Kita akan gagal. Setiap orang pasti merindukan dia tampil dengan kemampuannya sendiri. Daya pikirnya, daya ciptanya. Oke, itu baik. Tetapi itu ada batasnya. Itu akan suatu waktu mengalami kelenturan dengan sebuah zaman baru yang muncul dengan masalah yang baru. Saya berikan sebuah contoh. Orang-orang yang hidup pada abad-abad 19 atau 18, 200 tahun yang lalu. Dengan kita zaman sekarang. Ilmu yang mereka punyai kalau mereka pakai sekarang ini tidak laku. Apa yang mereka punyai pada zaman itu, bila mereka hidup saat ini, mereka mungkin kelabakan. Mereka juga tidak mungkin menemukan jalan keluar. Karena setiap zaman ada perkembangan masalah tersendiri. Nah, itulah sebabnya kita, orang zaman ini, kita harus mengandalkan apa yang disebut anugerah Allah. Jangan mengandalkan kesuksesan orang abad-abad 200 tahun lalu untuk dipakai zaman ini. Tidak mampu. Jadi anugerah Allah itu harus menjadi kekuatan utama kita. Sekali lagi saya mau mengimbau kita, lihatlah anugerah Allah. Di sini akan menciptakan mujizat bagi saudara untuk menolong saudara. Saudara yang sedang membuka usaha baru, sedang memulai suatu usaha, saya nasihati, andalkan iman transenden, andalkan anugerah Allah. Sungguh-sungguh berbicaralah kepada Tuhan. Buatlah mujizat untuk saya di dalam memulai usaha saya. Anda yang mau memulai berkeluarga, demikian halnya. Buatlah mujizat dalam pernikahan kami. Anda yang mau memulai apa saja, katakan kepada Tuhan, Tuhan, saya membutuhkan mujizat. Mujizat, mujizat, katakan mujizat itu di hadapan Tuhan. Kalau engkau mengatakan demikian, engkau peduli dengan kekuasaan Tuhan, anugerah Tuhan. Karena di dalam anugerah Tuhan, di situ terkandung banyak mujizat. Mujizat itu tidak terbatas. Segala situasi apa saja yang ada di bumi ini, Tuhan bisa menyelesaikan dengan kuasanya, mujizatnya. Itulah Injil. Maka inilah yang mau saya sampaikan, bahwa iman transenden ini adalah sesuatu progresif iman kita. Suatu perkembangan iman. Kita harus bertumbuh dalam iman. Kita membangun iman yang transenden ini betul-betul hari lepas hari bertahap.
Jadi kita mau mengenal itu. Kita memang di dunia ini tidak lepas dari bekerja. Tapi bekerja kita, yang kita lakukan itu didasarkan, dibangun atas anugerah. Jadi anugerah ini menjadi dasar untuk kita bekerja. Maka kalau kita bekerja dengan dasar anugerah, maka di situ kita dengan mudah menyelesaikan tugas kita. Karena disertai dengan mujizat. Suatu pekerjaan kita menyelesaikan, belum tentu kita bisa selesaikan secara 100%. Bisa saja kita hanya bisa 50, tetapi karena ada mujizat menjadi 100. Jadi di sini maksudnya bahwa iman transenden itu mendasarkan kuasa mujizat Allah sebagai utama. Baru kita bekerja, membangun di dasar iman transenden ini, di atas dasar mujizat. Jadi dengan kata lain, bukan berarti iman transenden lalu kita tidur aja, lalu nanti mujizat terjadi. Bukan itu. Iman transenden itu berbicara tentang Allah menjadi subjek, menjadi pokok di depan, baru kita ada di tengahnya. Kita membangun kehidupan kita di dunia ini di atas fondasi mujizat. Nah, itu maksudnya. Sehingga di sini kita bisa melihat kekayaan Allah dinyatakan kepada kita. Kita berbahagia. Kita akan hidup dengan kemuliaan-kemuliaan Tuhan. Dan nama Tuhan dipermuliakan. Saudaraku yang terkasih, mari kita melihat bagaimana perbandingan Galatia pasal 5 ayat 4. Kita buka dulu Galatia pasal 5 sebagai bagian perbandingan kita. Galatia 5 pasal 5 ayat 4 bunyinya begini. Kamu lepas dari Kristus jikalau kamu mengharapkan kebenaran oleh hukum Taurat. Kamu hidup di luar kasih karunia. Nah, itu maksudnya. Jadi hukum Taurat itu adalah usaha manusia. Jadi kamu di luar Kristus jika kamu mengharapkan kebenaran dari hukum Taurat. Jadi kamu di luar kasih karunia. Di situ tidak ada mujizat. Nah, jadi kita mau memperhatikan bahwa iman transenden memenuhi hukum transenden. Jadi iman dan hukum ini selalu menjadi satu kait mengait. Lalu kita memperhatikan bahwa sesungguhnya peralihan dari Taurat kepada Injil itu adalah satu ketetapan Allah, kehendak Allah. Jadi tidak bisa kita kembali ke Taurat setelah kita menerima Injil. Tidak mungkin kita kembali ke hal yang sudah digeser oleh Allah, digantikan dengan Injil, lalu kita kembali ke Taurat. Jadi kalau era Injil, bahwa kita harus benar-benar menggunakan Injil di dalam hidup kita. Kita tidak bisa lagi menggunakan hukum Taurat untuk membangun kehidupan iman. Jadi Injil itulah di mana Yesus Kristus itulah sebagai pokok daripada Injil itu sendiri. Jadi Tuhan Yesus Kristuslah yang menjadi pribadi yang menghidupkan manusia. Pribadi yang bisa memperoleh anugerah. Pribadi yang membawa manusia kepada keselamatan yang begitu sempurna. Yang betul-betul tidak bercacat. Tidak bisa luntur dari keberadaannya. Maka iman kepada Yesus Kristus ini yang kalau kita jelaskan dalam kehidupan sehari-hari, maka itu pun berhubungan dengan mujizat. Saudara yang percaya kepada Yesus Kristus, saudara harus membuka diri kepada mujizatnya. Mujizat pasti terjadi dalam segala dimensi kehidupan saudara bila saudara membuka diri. Semua itu kita harus menyadarkan diri kita, membangun iman kita, bawa lebih dekat lagi, masuk kepada lingkungan di mana Tuhan kehendaki. Jadi iman kita memang harus kita sadari itu harus mengalami pertumbuhan. Nah, pertumbuhan inilah yang kita sedang kerjakan dengan memberitakan firman, mengajarkan bagian-bagian firman Tuhan yang membukakan bagaimana rahasia iman itu. Iman yang Tuhan kehendaki itu seperti apa? Iman yang Tuhan kehendaki di era ini adalah era Injil, ialah iman yang
bisa menemukan mujizat Tuhan. Tuhan begitu murah hati sehingga mujizat itu sesungguhnya diperuntukkan kepada atau diperuntukkan untuk umat Tuhan. Jadi dengan kata lain, sesungguhnya kita mudah mengalami pertolongan-pertolongan bila kita memahami bahwa mujizat itu gampang dilakukan oleh Tuhan. Asal kita percaya. Itulah sebabnya kita belajar untuk percaya. Kita belajar untuk melihat bahwa Tuhan sebenarnya bisa menolong kita dalam segala hal. Itulah yang harus kita bangun dulu dalam diri kita. Untuk melihat tentang anugerah Allah. Saudara-saudara yang kekasih, 2 Korintus 5 ayat 4 dan 6 ini menjadi juga pelengkap bagi kita untuk kita mau melihat bagian ini. Ayat 4 begini. Sebab selama masih diam di dalam kemah ini, kita mengeluh oleh beratnya tekanan. Karena kita mau mengenakan pakaian yang baru itu tanpa menanggalkan yang lama. Supaya yang fana itu ditelan oleh hidup. Ayat 6. Maka oleh karena itu hati kami senantiasa tabah. Meskipun kami sadar bahwa selama masih mendiami tubuh ini, kami masih jauh dari Tuhan. Jadi ini saudara-saudara, kalau iman yang imanen, itu iman yang mengandalkan usaha manusia, itu akan membawa dampak kita seolah-olah semakin jauh dari Tuhan. Ini membuat situasi seolah-olah kita mengandalkan kekuatan sendiri. Jadi Tuhan tidak dihadirkan di dalam proses imanen. Maka mengenakan iman transenden adalah membuat kita dekat dengan Tuhan. Maka dekat dengan Tuhan disinilah perlu kita melepaskan yang lama. Perlu ada kelepasan. Perlu ada yang satu yang dibuang. Jadi kita datang kepada Tuhan berarti kita mengizinkan kuasa Tuhan itu yang menjadi dasar kekuatan hidup kita. Jadi kalau orang sudah bersandar seperti itu, dia tidak akan goyah dan takut bimbang lagi menghadapi kesulitan di dunia ini. Dia akan berkata, Tuhan silakan bekerja. Sekarang saya sedang menghadapi kesulitan. Silakan Tuhan bekerja. Aku percaya Engkau mampu menyelesaikan persoalan masalah yang sedang terjadi di dalam hidup saya di dunia ini. Maka kalau setiap orang berseru kepada Tuhan, berkata kepada Tuhan seperti ini, maka di dunia ini segala masalah dapat diselesaikan. Bayangkan kalau 1000 orang berkata kepada Tuhan demikian, maka 1000 orang mengalami penyelesaian masalah. Kalau 1000 orang mengatasi masalah yang berkata hanya satu, maka 1 orang saja yang mengalami kelepasan. Karena ini membutuhkan sebuah sikap manusia untuk melepaskan usahanya dia, beralih kepada anugerah dengan berkata, Tuhan sekarang bekerjalah, karena aku sudah tahu bahwa hanya oleh anugerahmu, kekuatanmu akan bisa menolong hidup saya di dunia ini. Jadi anugerah Allah itu berhubungan dengan kehidupan manusia. Anugerah Allah tidak datang dengan tanpa sebab. Itu karena manusia sedang menghadapi masalah di dunia ini. Itulah sebabnya anugerah Allah datang untuk mengatasi dan menolong manusia dari masalah ini. Makanya jangan anggap remeh atau sepelekan anugerah Allah. Anugerah Allah datang bahwa itu pertanda Allah sedang ada di dunia ini. Karena Allah tahu manusia sedang dihimpit oleh masalah. Karena di dunia ini tempatnya memang masalah, pergumulan dan beban-beban berat. Jadi harus ketahui bahwa manusia, engkau kalau tanpa Tuhan, engkau sedang berhadapan dengan masalah yang berat. Saya katakan ini dimanapun saudara berada. Kalau engkau atau menghindarkan diri dari Tuhan, engkau akan berhadapan dengan masalah. Masalah tidak akan pernah berakhir, bahkan bertambah-tambah. Dari yang satu menjadi dua, dua menjadi tiga, bahkan bertambah-tambah. Sehingga engkau terhimpit dan menjadi berat dan engkau menjadi putus asa. Maka saya katakan, datang kepada Tuhan, maka engkau ditolong. Karena tujuan Tuhan datang ke dunia ini untuk menolong Anda dan saya. Jangan meninggalkan atau membuang anugerah Tuhan. Terimalah Tuhan. Dia itu mengasihi saudara dan saya. Dia datang dengan tujuan menolong. Sehingga kalau saudara dan saya menerima dan mempercayakan hidup ini kepada Tuhan, di dunia ini
masalah tidak akan menghimpit saudara dan saya. Bahkan kita bisa mengatasi masalah dengan hikmat Tuhan. Di sini rahasia Injil yang semakin dibukakan kepada kita. Dan saya anjurkan saudara pegang berita Injil ini. Karena kehidupan semakin ke depan, semakin banyak masalah. Maka supaya saudara selamat dari masalah, bencana bahkan krisis, peganglah nasihat ini. Berdiri atas anugerah Tuhan. Lihatlah mujizat Tuhan. Berserulah kepada Tuhan. Engkau akan terlepas dari semuanya ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Dan kita memasuki hidup ini dengan kemenangan. Haleluya. Amin.